Yang percaya diberkati katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik. Shalom. Saya kemarin baru pelayanan di tempat lansia, tua-tua semua. Saya bilang shalom gitu, suaranya kenceng banget. Lebih kenceng dari kalian. Ya. Shalom. Puji Tuhan. Ayo salam semangat dari hati. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini ada kesempatan yang indah yang Tuhan berikan. Sehingga pagi ini saya ada di sini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya tinggal di Solo dan terima kasih untuk Bapak Yeskiel yang telah memberikan kesempatan untuk lansia ini berdiri di sini untuk menyampaikan renungan. Saya tidak khotbah tapi mau sharing. Ini anak-anak teologi semua loh di sini luar biasa. Aku sudah dijungkel-jungkel ini. Puji Tuhan. Ada yang sudah kenal saya? Belum semua. Banyak dari luar Jawa ya. Ya. Ada yang dari Jawa? Oh, orang Jawa ini berapa? Saya khotbah Jawa nggak tahu ya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya perkenalkan karena belum banyak yang tahu nama saya. Nama saya Ishak Sukarmaji. Saya juga alumni dari sekolah ini, dari tempat ini. Saya diproses di tempat ini 54 tahun yang lalu. Belum lahir ya? Jadi saya angkatan kedua tahun 69. Puji Tuhan. Istri sudah punya. Anak saya 4. Cucu saya 7. Tapi istri saya sudah pulang duluan tahun 2009. Istri saya dulu anak buahnya Tante Karol waktu di Filipina, satu kantor. Ya. Jadi istri saya dari sana dari Filipina buat kirim. Ya. Ishak Anda cari, tapi Ishak dalam Alkitab kan dikirim kan, diberikan. Ya, itu hidup saya seperti itu. Jadi Tuhan. Latar belakang saya Muslim. Saya bertobat 3 bulan. Oktober tahun 68 saya bertobat. 5 Januari saya dibaptis. April saya sekolah di sini. Jadi jiwa bener-bener jiwa baru ya, jiwa baru. Masih kertas putih begitu. Putih artinya belum diisi yang baru. Kalau lamanya ya retak semua ya. Kalau hidup yang lama itu kotor semua. Jadi saya baru bertobat 3 bulan, dibaptis, terus masuk sekolah Alkitab. Saya dulu PNS, saya guru walaupun SD ya. Zaman dulu bukan SD tapi sekolah rakyat di daerah Sragen, masih ke sono lagi. Saya jadi guru kira-kira 4 tahun. Tapi karena panggilan Tuhan, saya bertobat. Bukan hanya sampai bertobat, tapi Tuhan bagi saya secara khusus. Nanti kalau saya cerita ini, kita coba berubah ya. Jadi pengalaman pokoknya saya terus sekolah Alkitab di tempat ini. Puji Tuhan. 54 tahun yang lalu. Sudah kenal nama saya? Sudah? Siapa? Pak Ishak. Oh, Pak Ishak itu boleh juga. Masih Ishak aja teman-teman. Santai aja, pagi ini santai, puji Tuhan. Tapi hati terbuka untuk Tuhan. Sudah kenal nama saya kan? Sudah. Nanti kalau di jalan ketemu paling yang harus ngerti, yang banyak harus ngerti. Kalau satu lihat orang banyak itu cepat lupa, tapi yang banyak lihat satu pasti ya. Opa Ishak begitu. Tapi kalau mungkin nanti lupa, nggak kehilangan apa-apa ya dong. Kalau saya sudah kenalkan nama saya, ternyata lupa ya, di jalan ketemu diam baik ya, lupa, tidak apa-apa, puji Tuhan. Ya. Sudah lupa nama saya, nggak kehilangan apa-apa. Ya.
Tapi jika Anda sudah mengenal yang namanya Yesus, Anda melupakan nama saya, nggak kehilangan apa-apa. Tapi lupa Yesus, kehilangan segala-galanya. Boleh lupa Kaisar, tapi jangan lupa Yesus, amin. Yesus yang luar biasa, amin. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Amin. 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 Haleluya. Semangat mengikut Tuhan. Yesus maunya kita semangat. Orang yang bersemangat mampu untuk mengatasi segala kesulitannya. Ini lemes-lemes, melempem. Waduh, kena cobaan sedikit masuk angin. Ya. Terus semangat, masih nom-nom semangat. Jangan hanya makanan saja semangat. Ya. Saya dulu kalau masuk ke ruangan makan sana, ya, pas kubi gitu, ya, sendiri. Wah, itu paling besar tuh ya. Ambil tarik itu. Ada gitu nggak? Tuhan. Ya, kita harus semangat, puji Tuhan. Kalau saudara sudah mengenal saya, boleh lupa nggak apa-apa, tapi Yesus tidak boleh Anda lupakan. Dia adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Pagi ini saya tidak khotbah teologi, saya pengen sharing. Ya. Manusia selalu berfokus pada hasil, tapi Tuhan berfokus pada proses. Ya. Jadi dalam hidup saudara ada di sini, ini bagian dari prosesnya Tuhan untuk menjadi apa di depan saudara nanti. Ya. Barang yang diproses dengan asal-asalan pasti hasilnya nggak bagus. Benar nggak? Barang itu bikinnya itu asal-asalan, hasilnya tentu nggak bagus. Tapi kalau diproses dengan cermat, bahkan memakan waktu yang lama, akan menghasilkan sesuatu yang indah. Ya. Saudara, di tempat ini bukan sekedar diisi kepalanya, tapi Tuhan lebih berfokus untuk memproses kehidupan saudara. Bisa ngantuk ya? Oh, enggak. Jangan ngantuk ya. Puji Tuhan. Tuhan lebih berfokus memproses kehidupan kita. Tuhan bukannya sekedar memberkati, cukup sampai diberkati di situ, tidak. Tuhan lebih berfokus orang yang diberkati ini supaya apa? Life listening to God, agar hidup kita semua memperkenankan hati Tuhan. Sehingga Anda di tempat ini diproses agar Anda memiliki karakter emas yang dihasilkan dari hidup saudara selama saudara di tempat ini. Bukan karakter comberan, tapi karakter emas, karakternya Kristus dalam hidup kita. Kita akan memulai dengan membaca 3 ayat, tapi saya tidak akan berkhotbah tentang Ayub, tetapi berbicara tentang proses. Kita semua diproses. Ayub pasal 23. Ayub 23 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Maaf, minum dulu ya. Ayub pasal 23 ayat 10 sampai 12. Mari kita baca bareng-bareng. Saya rasa semua bawa Alkitab. Ya, kalau enggak, di sini semua bawa Alkitab ya. Diharuskan ya. Enggak pakai HP kudus ya. Oh ya, itulah. Untung aku juga bawa Alkitab ya. Enggak bawa HP kudus ya. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia memuji aku akan timbul seperti emas. 11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan Ia akan menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam
sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ini seorang pribadi yang lulus di dalam melewati proses. Banyak kali kalau kita baca Ayub, banyak orang, wah Ayub penderitaan, ini tidak senengnya kan berkat ya. Tapi kalau Ayub, wah ini bicara penderitaan, nggak seneng ya. Tapi fokus kita adalah sebagai seorang pribadi yang lulus di dalam proses ya, sekalipun menghadapi penderitaan, sekalipun menghadapi kesukaran, sekalipun menghadapi ujian ya, dia tidak pernah kesetiaan kepada Tuhan itu menjadi luntur. Kalau dalam terjemahan yang lain mengatakan, setelah engkau menguji aku, bukan andaikan engkau menguji aku, setelah menguji aku, artinya setelah diuji ya, setelah menghadapi ujian, oleh karena lulus melalui proses, maka dikatakan di sini, aku akan timbul seperti emas. Orang yang lulus melewati ujian akan muncul karakter-karakter emas di dalam hidup kita. Jadi sharing kita adalah untuk menjadikan sesuatu kita harus melewati proses, harus melewati proses. Sekarang kita akan lihat contoh orang-orang yang diproses oleh Tuhan, dan setelah dia lulus, dia menjadi tauladan. Dia menjadi patokan di dalam hidup. Yang pertama Abraham. Abraham. Siapa Abraham? Bapak orang beriman. Bapak orang beriman. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 kita baca dulu. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Alkitab aja dibaca. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Luar biasa. Janji Tuhan kepada Abraham luar biasa, keren. Tetapi tidak cukup untuk Abraham menjadi orang yang diberkati. Tidak cukup dia namanya nanti masyhur. Tidak cukup orang yang mengutuk dikutuk. Bukan itu yang terpenting. Tetapi untuk mencapai hal tersebut, Allah memproses karakter Abraham agar Abraham menjadi seorang yang berkarakter emas. Apa yang diproses oleh Allah dalam kehidupan Abraham? Karena dia mau dijadikan bapak orang beriman, maka imannya diuji. Udah belajar tentang Abraham? Ya, udah. Diuji apanya? Imannya diuji pakai apa? Ya. Apa dia lulus terus? Lulus terus. Lewat ujian Abraham lulus terus. Loh, dia mau jadi bapak orang beriman kok lulus terus? Enggak juga. Ya. Ujian pertama waktu kelaparan, justru dia pergi ke Mesir. Ini satu kegagalan. Allah berkata, aku akan memberkati engkau. Tapi waktu kelaparan, dia pergi cari ke tempat lain, saudara.
Sedangkan maunya Tuhan, Abraham harus menggunakan imannya untuk memahami dimanapun ya dia ada, Tuhan ada. Selama Tuhan itu ada, Tuhan adalah segala-galanya dalam hidupnya, mampu untuk memelihara Abraham. Tapi di sini kita melihat Abraham masih lemah imannya, maka dia pergi ke Mesir. Akhirnya di Mesir dia dipermalukan. Apakah Tuhan lalu memvonis, oh tidak jadi? Tidak. Dididik lagi. Tuhan bukan hanya memberi Abraham iman, tetapi Tuhan menuntun Abraham dari iman kepada iman sampai imannya Abraham menjadi sempurna. Akhirnya apa? Ternyata setelah peristiwa ini Abraham dibentuk imannya naik. Buktinya apa? Buktinya waktu dengan Lut, gembala-gembala bertengkar. Ya, gembala bertengkar. Lalu akhirnya Abraham berkata, kita ini saudara, ayo pisah baik-baik. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Lalu dia ngomong apa Abraham? Pilihlah. Kamu pilih dulu. Ponakannya disuruh pilih dulu. Ini menunjukkan bahwa iman Abraham mulai diproses oleh Tuhan, imannya mulai meningkat. Ya. Kalau imannya Abraham tidak meningkat, pasti dia akan pilih dulu. Saya tak cari dulu, kamu sisanya. Tetapi sekarang dia yakin, percaya, bukan tempat yang menentukan hidupku, tetapi pencipta langit dan bumi yang aku sembah, itu yang menentukan hidupku. Sehingga dia bilang ke Lot, pilih. Akhirnya Lot memilih lembah Yarden seperti taman Tuhan. Ya seperti taman Tuhan, tapi tidak tahu di sana ada Sodom Gomora, dan akhirnya Lot menghadapi masalah di sana. Tetapi yang kita ingin temukan di sini, Abraham imannya sudah diproses Tuhan, sudah naik. Pilihan dulu. Yang bagus sudah dipilih oleh Lot terlebih dahulu menurut mata manusia. Sisanya tanah kering, tanah tandus. Tapi karena imannya kokoh, dia berkeyakinan bukan tempat yang menghidupi aku, tetapi dia yang memanggilku, yang memeliharaku. Sehingga dia sekalipun tempat tandus, no problem. Maka itu di sana ada namanya lembah Yisrael. Lembah Yisrael itu, ya saya pernah ke Israel, lihat lembah Yisrael itu lembah yang subur. Ya, gitu. Tapi sebenarnya dulu tidak subur. Menurut geologi itu tanah tandus. Tetapi nama Yisrael itu mempunyai arti ditanam oleh Tuhan. Tuhan yang menanam. Ya. Sehingga oleh karena Tuhan yang menanam, sekalipun tempat tandus, Tuhan mampu untuk mengubah menjadi tempat yang subur. Yisrael. Ya saudara nanti keluar dari sini tidak tahu ditanam Tuhan di mana, melayani Tuhan di mana. Yakinlah kalau Tuhan yang menanam, Tuhan yang menempatkan saudara, Tuhan memelihara hidup saudara. Bisa bilang amin? Amin. Yang memelihara Tuhan dalam hidup. Ibrahim akhirnya meningkat. Lalu Tuhan berkata, aku akan tunggu, kamu akan punya anak. Ya. Tahun 75, umurnya 75 waktu terima janji, bertambah tua. Tuhan berkata, kamu istrimu akan melahirkan. Wah, tidak mungkin secara biologis, sekarang sudah umurnya 99 tahun. Ya, Sarah sudah 10 tahun lebih muda. Ya, dua-duanya sudah kakek-kakek. Ya, tidak mungkin. Ya. Tapi Rasul Paulus berkata, terhadap janji Tuhan, Abraham tidak bimbang. Justru menguatkan imannya, percaya bahwa Allah sanggup untuk menggenapi janjinya. Akhirnya dia tunggu. Akhirnya lahirlah Ishak. Ya, Ishak anak Abraham. Bukan Ishak saudara di sini ya. Anak Abraham. Akhir Tuhan menggenapi janjinya. Imannya tambah lagi. Imannya naik lagi. Dan akhirnya ujian yang terakhir datang kepada Abraham.
Korbankan anakmu di Bukit Moria. Ini ujian yang paling berat, saudara. Ya. Tadi Allah berjanji dengan satu motivasi, pergi sana, aku kasih tanah, tunggu, aku kasih anak. Sekarang bukan aku kasih, tapi sekarang berikan anakmu yang kau kasih, korbankan di gunung Moria. Ini tantangan yang gampang, ujian yang gak gampang, ujian yang maha berat untuk Abraham. Allah tunggu bertahun-tahun setelah lahir, korbankan. Dulu iman untuk menerima, sekarang iman, diberi iman agar mampu untuk memberi. Orang yang beriman bukan sekedar iman untuk menerima sesuatu, tapi iman saudara dituntut oleh Tuhan untuk mampu memberikan sesuatu. Itu baru iman yang sempurna, saudara. Abraham taat. Coba Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22. Tadi sudah tak kasih di sana, tadi sudah di-share sebetulnya. Kejadian pasal 22. Sekarang buka itu lebih sulit, lebih gampang pakai ini ya. Ayat 9 kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sampailah mereka ke tempat dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham memberikan Rispa di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di Rispa itu di atas kayu api. Ini enggak gampang nih. Artinya bukan air mata ya, ini air mata artinya ya. Tetapi ketaatan mengalahkan segala penderitaan. Ya. Dia punya satu keyakinan, dia baik. Ya. Terus ayat yang ke-10, 1, 3. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Mampu. Kalau kita disuruh itu mampu. Betul-betul. Ya. Maka Abraham digelar bapak orang beriman itu bukan proses asal-asalan. Prosesnya berat, prosesnya panjang, prosesnya sulit, tapi dia taat. Dia taat. Nah, ayat yang kedua, ayat yang berikutnya, ayat 11, 1, 3. Tetapi bersuruhlah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan Yehova Jireh. Ternyata Tuhan itu baik, amin. Ya, Dia meminta, tetapi sebenarnya tes, ya, tes. Saya pernah ada anggota jemaat cantik, ya. Dia dipacari orang 3, gitu. Bukan pacarnya 3 ya, tapi dipacari orang 3. Jadi ada 3 pemuda itu
Semua jatuh jatuh cinta. Tahu tiba apa? Sing Jawa tahu, yang lain kan. Jatuh cinta semua. Akhirnya gadis ini bingung. Semua ganteng, semua cakep, semua menyatakan cinta. Ya. Lalu dia tanya kepada pendetanya, Om, masalahku di mana Om ini? Masalah apa? Ini ada masalah saya 3. Pilih yang mana? Lalu pendetanya bisik-bisik, kamu harus uji mereka. Ini oke. Akhirnya 3-tiganya datang. Ya Sri, pilih mana Sri? Katanya. Aku pengen sekarang, ya. Dengan sekarang supaya kamu memutuskan gitu. Ya. Nah cowok itu biasanya itu kata-katanya sederhana, tapi susah untuk mengatakannya. Ya toh, cowok itu, cowok-cowok itu, jatuh cinta itu mesti kata-katanya sederhana, tapi susah untuk mengatakannya. Jadi gampang loh, I love you kan begitu loh. Gitu. Tapi dia dari rumah, wah nanti aku ketemu aku bilang I love you. Tapi waktu ketemu, nggak bisa ngomong ya. Jadi kata-kata sederhana, tapi sulit untuk mengatakannya. Tapi kalau cewek lain lagi. Kalau cewek kata-kata sederhana, aku segera ingin mendengarkannya gitu. Waktu ketemu, lu kok gak ngomong toh? Ketemu lagi lu, kok gak ngomong lagi toh? Ditunggu-tunggu gak ngomong toh cewek. Tapi kasih yang sejati itu pengorbanan. Yesus di atas kayu salib korban dirinya karena kita mengasihi kita semua. Itu baru kasih yang sejati. Nah ini akhirnya muji. Suatunya bawa harpok, suatunya bawa apa itu? Baleno, beli baleno ya, apa baleno ya? Mobil baleno ya. Yang satu beda motor butut. Ya. Ayo, mobil yang mana? Nanti jam 7 ke rumahku. Semua bareng ke rumahku. Aku baru sampaikan keputusan di sini. Datang nih pemuda itu jam 7 itu juga nunggu dari pagi sampai jam 7 itu rasanya kayak sahabat ya. Cara pengen dengar mana yang dipilih. Yang satu mobil yang paling bagus, jauh dipakai ya mau tak pakai ya mobil yang bagus ya. Yang satu juga salah. Yang satu punyanya Honda Kirana ya, kayak Honda Kirana ya. Udah. Lalu di situ sampai di rumah bawa ke belakang, ya ke belakang. Saya kasih syarat. Kalau kamu sungguh-sungguh mengasihiku, lari dari tempat ini, kenceng sekenceng-kencengnya, tabrak tuh tembok di sana. Tambah tabrak karena gelap kan, kelihatan tembok putih di sana. Yang pertama dia paling getol, paling cinta, paling kaya. Kamu tuh gila ya? Karena baru tuh ternyata kamu yang masih terima, tak terima. Akhirnya dia karena ya mungkin cintanya gak sesuai eman padu ya. Jagat pramungsa lento gede nih. Lain tuh kowe apa ini bahasa Jawa ya. Artinya jagat itu hanya bukan sebesar undi-undi ya. Jadi kalau tidak jadi kamu masih banyak gadis yang lain. Yang kedua juga sama, tidak mau. Yang ketiga ini cinta tenan saudaraku, cintanya tenan. Sri, diganti syaratnya. Orang bisa, tidak bisa, harus ini. Ya. Nah ini nyonyong gimana? Orang apa? Akhirnya kalau dia cinta saudaraku, dia taat saudaraku. Kalau dia cinta, dia taat. Tidak boleh pelan, harus kencang larinya. Akhirnya yang gua nunggu, ini ada orang belopak ini, ada orang cintanya buta ini, ya mau badok nyonyong karmu begitu.
waris kencang-kencangnya, wabrak tuh tembok. Ternyata bukan tembok, itu kertas. Di balik kertas itu kasur sudah. Waduh, iya, enak, apa kasur dia bilang begitu. Oh yang dua, ya saya belum nengok, sudah terlambat, sudah telat. Ya. Jadi menunjukkan, ya. Tidak mungkin orang yang mengasihi itu akan menyengsarakan yang dikasihi. Ujian tidak akan melebihi kekuatan kita, diproses oleh Tuhan. Abraham diproses oleh Tuhan. Ya. Setelah dia lulus, dia pun melihat ada domba yang menggantikan anaknya. Sehingga ujian itu hanya proses. Tuhan itu mengasihi kepada manusia. Jadi kadang kita sudah takut duluan. Seperti gadis ini tidak mungkin dia menyengsarakan pacarnya. Ya. Jadi bagi kita sekalian, kita harus seperti Ayub. Kalau aku sudah diuji, keluar dari ujian, akan muncul emas, karakter-karakter emas yang memuliakan Tuhan. Jadi Abraham diberkati oleh Tuhan, namanya masyhur, semua jadi hebat-hebat. Bukan sekedar itu yang diinginkan Tuhan untuk Abraham, tetapi Abraham lebih mementingkan proses kehidupan Abraham untuk menjadi tokoh orang yang beriman. Itu bukan sekedar orang yang dibentuk oleh Tuhan asal-asalan, tetapi diproses dengan luar biasa. Iman menerima, tapi juga iman yang mampu untuk memberi. Ini iman yang sempurna. Iman yang sempurna adalah sudah tidak ada sudah selesai dengan dirinya, saudara. Kalau kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, sudah selesai dengan diri kita. Ya. Sudah selesai Abraham. Ya. Seperti waktu Sadrak Mesak Abednego dihadapkan dengan api yang menyala. Mereka berkata apa? Kalau Tuhan menolong aku tertolong. Tapi kalau sekiranya Tuhan tidak menolong aku pun juga tidak akan mau menyembah patung yang engkau dirikan. Artinya ditolong, tidak ditolong, tetap percaya Tuhan. Itu iman yang luar biasa. Kalau iman kita naik ditolong, naik perayaan pertolongan, ambles menahi maneh, ya nanti untuk mujizat naik lagi. Ya ini belum bangklau. Ya. Oh iman, apapun yang kita hadapi, percaya kepada Tuhan, mempercayai bahwa Allah itu baik. Allah tidak akan pernah berbuat jahat di dalam hidup kita, dan Allah pasti menggenapi janji. Waktu Allah berjanji kepada Abraham untuk memberikan tanah Kanaan, apa langsung dapat? Apakah Abraham menikmati tanah itu? Tidak, saudaraku. Tanah Kanaan itu baru diterima oleh bangsa Israel tahun 1444 sebelum Masehi. Jadi kira-kira 600 tahun. Kalau dihitung dari Allah berjanji kepada Abraham, maka hampir 600-an tahun. Ya. Yang diajak janji sudah mati. Anaknya Ishak juga sudah mati, Yakub juga sudah mati, Yusuf juga sudah mati, yang diajak berjanji sudah mati. Sekalipun yang diajak berjanji sudah mati, Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Pasti waktunya datang, pasti digenapi. Iman meyakini janji Tuhan. Amin. Iman meyakini firman Tuhan, itu iman. Iman bukan berdasarkan pengalaman, tapi berdasarkan firman Allah. Ya, penghulu Lazar berkata waktu Yesus minta tolong pada Yesus, ya Tuhan tolong hambaku sakit, ya bahkan ke sana. Jangan Tuhan, aku gak layak untuk terima Engkau datang ke rumahku. Katakanlah semata kata, hambaku pasti sembuh. Katakanlah sepatah kata, itu iman. Iman bukan berdiri atas pengalaman, bukan atas mujizat. Iman adalah berdiri atas firman Allah. Percaya apa yang dikatakan oleh Allah. Itu baru orang imannya jempol. Nah ini satu proses. Satu orang lagi
satu orang lagi. Kita baca Keluaran pasal yang ketiga. Kita akan melihat proses di dalam kehidupan Musa. Abraham diproses jadi bapak orang beriman. Musa, Keluaran pasal 3, puji Tuhan. Keluaran pasal yang ketiga, puji Tuhan. Kita baca ayat 9, Keluaran pasal 3 mulai ayat 9. 1, 3. Sekarang seruan Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau pada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. 11. Tapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ini waktu Allah memanggil Musa ya, untuk menjadi hambanya, untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Umur berapa itu? Umur 80 tahun. Waktu Allah berbicara memanggil Musa, sebenarnya Musa itu dari proses Tuhan, tetapi mungkin tidak mengerti oleh proses daripada Tuhan. Musa ada 40 tahun di tanah Mesir dan 40 tahun ngenger mertua, ya 40 tahun mengabdi kepada mertua. Dia lahir di Mesir jadi anak Fir'aun. Ya, dia menjadi orang hebat di sana, dididik, pengetahuan Mesir, menjadi orang hebat yang luar biasa. Musa ini hebat luar biasa. Tapi setelah Musa dewasa, dia mengerti bahwa dia bukan orang Mesir, dia adalah orang Israel. Maka akhirnya waktu dia lihat bangsanya tertindas di sana, dia mulai berinisiatif untuk membela bangsanya. Itu waktu dia di Mesir. Di Mesir Musa ini everything, segala-galanya dia miliki, pangkat, derajat, bondo, kekuasaan, kepandaian. Musa punya semua, saudara-saudara. Sebab itu dia pengen melepaskan bangsanya. Waktu ada orang Israel bertengkar dengan orang Mesir, lalu dia bela Israel, saudara, orang Israel. Orang Mesir langsung disikat sekali, bawa mentah, bah, masukkan di pasir. Wah, Musa itu besar. Sekali pukul sampai kemana? Sampai ke Kebumen, ya. Jadi satu kali pukul langsung ke Kebumen, ya, atau Kota Bumi, ya. Dia pengen melepaskan bangsanya, berusaha. Esoknya dengan Israel bertengkar. Lalu Musa melerai mereka, jangan tengkar, kamu ini saudara. Tapi dia berkata, apa? Kami akan kamu samakan seperti orang Mesir kemarin. Ya, malah tidak diterima baik, tapi melawan. Akhirnya Musa ketakutan dan itu sampai ke telinga daripada Fir'aun. Akhirnya Musa melarikan diri. Ternyata Musa yang memiliki segala-galanya tidak mampu untuk melepaskan bangsa Israel. Karena Musa ini nih, ya, baru ininya yang hebat, di proses ininya yang hebat. Saudara juga di sininya, tapi nggak cukup di sininya. Ya, ini harus penuh, ini juga harus penuh, amin. Ya, jangan ini penuh, ini kosong. Ya, jadi parisi nanti. Tapi kalau rohnya penuh, kepala yang kosong, nanti jadi spiritisme. Ya, banyak yang salah langkah jadi spiritisme, terlalu ngeroh, ya, terlalu ngeroh. Ya. Tapi tanpa roh kering, saudaraku, mengkebat di sini, jadi parisi. Ya. Sebab itu Yesus berkata, ya, penyembah benar harus menyembah di dalam roh dan
Roh tok menganggo kebenaran. Roh dan kebenaran firman Allah. Roh ini roh. Roh tidak akan bertentangan dengan firman Allah. Firman Allah bisa menjadi penguji apakah ini benar-benar roh, apa rohnya Nyai Loro Kidul, ya bisa dilihat dari firman. Jadi tidak cukup ini proses kedua. Saudara di sini diproses, dan pintar, dan mengerti, mempunyai segala sesuatu yang bisa untuk pelayanan. Tapi karakter itu penting. Amin. Itu penting. Proses karakternya. Coba kita itu bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Semua itu bertumbuh oleh anugerah Tuhan. Jangan oleh anugerah Tuhan kita diangkat jadi gede, diangkat ke atas. Tapi untuk tetap bertahan di atas yang menentukan karakter. Banyak orang yang melejit di atas, karakternya membuat justru hancur, jadi sombong. Ya, jadi angkuh. Ya. Waktu kecil ini milik Tuhan, untuk Tuhan. Kalau besar milik Tuhan, ya. Ini milik Tuhan, bukan milik Tuhan. Ini untuk Tuhan, ya. Karena kesombongan, saudara. Jadi Musa tidak cukup memiliki ilmu Mesir, tidak mampu untuk melepaskan bangsa Israel. Akhirnya dia harus lagi 40 tahun diproses Tuhan dalam kesunyian. Bayangkan, 40 tahun tiap pagi keluarin kambing, ya. Orang hebat di Mesir, orang besar di Mesir, sekarang udah berubah dari everything jadi nothing, ya. Dari penuh tinggal zero, kosong, melompong, nggak ada yang diharapkan, nggak ada yang diagul-agulkan, tidak ada yang dibanggakan. Di padang gurun setiap hari menggembala domba. Tapi itu proses Tuhan. Sehingga di dalam 40 tahun itu Musa diproses karakternya. Baknya ini tadi dihilangkan oleh Tuhan. Dan waktunya enggak sebentar, saudaraku, 40 tahun. 80 tahun dalam proses Tuhan untuk melayani selama 40 tahun. Musa tidak hanya diproses imannya, tapi diproses hatinya. Karena untuk memimpin suatu bangsa berhadapan dengan, ya, kalau Abraham hanya iman, keluarga, hanya sampai di situ. Ya, tapi Musa dia akan memimpin bangsa Israel, akan membawa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan itu kira-kira 2 juta orang, saudara. Tidak gampang. 2 juta orang itu macam-macam, ada tua, ada muda, ada meteng, ya. Memimpin maju seperti itu, saudaraku, tidak gampang, saudaraku. 2 juta orang, 2 juta pemikiran, 2 juta keinginan, tidak gampang. Sebab itu Allah mempersiapkan Musa, diproses Musa, hidupnya diproses supaya mampu untuk memimpin, diproses. Salah satunya yang terpenting di sini adalah kerendahan hati. Coba kita baca Bilangan pasal 12. Bilangan pasal 12 ayat 3. Yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Kapan? Setelah diproses Tuhan. Kapan? Setelah diproses muncul karakter emas. Seperti Ayub katakan, andaikan aku diuji, aku keluar menjadi emas. Ya. Musa berkarakter emas. Salah satu terpenting di dalam hidup ini untuk belajar adalah kerendahan hati. Orang yang tidak rendah hati nggak bisa diajar. Orang yang tidak rendah hati nggak bisa belajar. Tuh. Bahkan orang yang sombong itu Alkitab katakan menjadi musuhnya. Musuhnya siapa? Musuhnya Allah. Allah melawan orang
sombong, melawan. Ya. Banyak orang hanya dosa itu korupsi, dosa, ya, bojone 5 dosa. Ya. Tapi kesombongan itu banyak orang dilupakan, sedangkan kesombongan kita katakan Allah melawan orang sombong. Kita harus sadar, waktu kita sombong, kita menjadi apa? Musuhnya Tuhan, lawannya Tuhan. Kerendahan hati itu apa toh? Kerendahan hati tidak mementingkan kemuliaan bagi diri sendiri, tetapi kemuliaan bagi Tuhan itu rendah hati. Karakter bisa ada yang keras, ada. Tapi sikap hati orang yang rendah hati itu tidak cari kemuliaan untuk diri sendiri, tapi untuk kemuliaan untuk Tuhan. Ya. Waktu Yohanes Pembaptis ditanya, siapa engkau? Supaya aku mau kasih jawaban kepada yang utus aku. Yohanes Pembaptis ngomong apa? Apa kamu nabi itu? Bukan. Apa kamu Mesias? Bukan. Lah siapa? Aku hanya suara orang berseru-seru di padang belantara. Aku hanya orang yang pengen suaraku didengar, tapi tidak perlu aku dipuji. Biarlah dia makin bertambah-tambah, aku makin berkurang-kurang. Itu rendah hati. Sedangkan karakternya keras, ya keras. Waktu bertemu dengan orang-orang Israel yang minta dibaptis, siapa kamu? Yang mengajari kamu untuk melarikan diri dari murka Allah. Hei ulat bludak, ya kasar ngomongannya. Tapi sikap hatinya, dia tidak mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri, dia tidak mencari keuntungan diri sendiri, dia tidak mencari sesuatu untuk ketenaran diri sendiri, tetapi dia datang ke dunia untuk memuliakan Yesus Kristus. Merendah hati, muliakanlah Yesus. Amin. Puji Tuhan. Semua dididik sini agar keluar menjadi orang-orang yang berkarakter emas untuk siap memuliakan Tuhan Yesus. Ada Musa perlu waktu 80 tahun loh. 80 tahun gitu. 80 tahun itu 40 tahun aman wedhus terus ya. Bahasa Jawa ini wedhus terus nganger orang tua ngudang anak balik dia. Ketoknya dhisik lampu listrik gedung enak. Apa-apa belum ada, saudara. Wah, sepi tenan, saudara. Tapi puji Tuhan, Musa akhirnya mengerti. 80 tahun diproses Tuhan, 40 tahun memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Namun sayangnya dia gagal karena marah. Itu marahnya bukan ke Tuhan, tapi marahnya ke Israel. Tapi karena Tuhan itu kalau sudah berbicara hendaklah kamu kudus, ya salahnya Musa apa? Disuruh mukul batu sekali, tapi karena jengkel ke orang Israel dipukul berapa? 2 kali. Itu melanggar perintahnya Tuhan itu, sehingga dia tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Ya, begitu. Dan kita melihat uniknya diproses oleh Tuhan itu, uniknya Musa itu. Waktu Musa dipanggil Tuhan pertama kali di mana? Di bukit. Waktu Musa melawan Amalek, dia naik ke bukit. Ya. Waktu Musa terima hukum Taurat di mana? Di atas bukit. Waktu Musa mati di mana? Di atas bukit Nebo. Nah ini saya kadang berpikir itu satu rahasia yang luar biasa. Musa nggak pernah pisah dengan bukit. Ya. Peristiwa-peristiwa yang penting dia selalu ada di bukit. Kalian hamba-hamba Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan doa. Doa adalah nafas hidup orang percaya, apalagi hamba-hamba Tuhan. Orang yang tidak berdoa bagaikan orang yang tidak bernapas. Ya, kalau tidak bernapas 1 jam, kira-kira mati kan? Doa ini bukan ekstensi, doa itu bukan jawabannya yang penting. Tapi doa yang terpenting adalah hubungan. Doa adalah persekutuan, doa adalah hubungan dengan
Tuhan. Ini yang terpenting di sini. Kalau doa yang mementingkan jawaban, saudara akan jadikan Tuhan itu ban serep dalam hidup saudara. Ban serep itu kalau perlu aja dipakai, betul nggak? Ngembas cukup tinggal. Nek engkau wis ora, ya dibalik mana, saudara-saudaraku. Ya kalau kita doa kepada Tuhan hanya waktu butuh aja, Tuhan itu seperti ban serep. Tapi doa itu bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar doa permohonan. Doa itu adalah persekutuan yang erat. Dari awal sampai akhir hidup kita harus merasa butuh Tuhan dan terus bersekutu dengan Tuhan. Saya pernah baca satu itu waktu Tuhan menciptakan tanaman, dia ngomong ke tanaman, saudara. Tapi Tuhan ngomong ke mana? Ke tanah. Kalau sudah baca Kejadian nanti dibaca di sana. Jadi Tuhan ngomong ke tanah, bukan ngomong ke tanaman. Hendaklah tanah mengeluarkan tanaman yang berbiji-biji dan seterusnya. Bukan ngomong ke tanaman. Lalu waktu Tuhan mau menciptakan ikan-ikan, dia nggak ngomong ke ikan, tapi ngomong ke air. Hendaklah air mengeluarkan binatang yang beriapan. Ya, ini penting, saudara. Hendaklah tanah mengeluarkan tanaman berbiji. Hendaklah air mengeluarkan binatang yang beriapan. Tapi waktu Tuhan menciptakan manusia, dia nggak ngomong ke siapa-siapa. Ngomong kepada dirinya sendiri. Mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ngomong kepada dirinya sendiri. Tapi kalau tanaman ngomong ke tanah, ikan ngomong ke air. Tanaman dicabut dari tanah, pasti apa? Mati. Ikan diambil keluar dari air, pasti mati. Saudara nggak bersekutu dengan Tuhan, nggak berdoa, nggak bersekutu hidup dengan Tuhan, rohani kita juga akan mati. Jadi jangan pikir doa itu hanya kebutuhan. Butuh berdoa, perlu berdoa, Tuhan, saya suka itu Tuhan. Yang duduk di paling pojok itu loh Tuhan. Ya, jangan sampai dimiliki yang lain Tuhan. Kasih saya Tuhan. Bukan begitu, saudara. Doa adalah persekutuan. Butuh tidak butuh, kita berdoa. Butuh tidak butuh, kita berdoa kepada Tuhan. Butuh tidak butuh, Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita. Dialah pokok, kita carang terlepas, pasti kering, lalu dibuang. Musa punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Musa punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka Musa mendengar suara Tuhan di dalam perjalanan hidupnya, dituntun oleh Tuhan sehingga mampu melaksanakan tugasnya. Walaupun dia gagal untuk membawa masuk ke tanah Kanaan, tapi dia sebagai pemimpin yang sukses, mempunyai karakter emas oleh karena telah diproses. Siapa yang ganti Musa? Siapa yang ganti Musa? Yosua. Belajar ke siapa Yosua? Belajar ke Musa, saudara. Ya. Dia tidak langsung, ya. Waktu ada Musa, tidak langsung Musa berbicara kepada mereka. Tuhan berbicara melalui Musa, saudara. Sehingga Yosua belajar dari siapa? Dari Musa, saudara. Kalau saudara baca dalam kitab Ulangan bagaimana Yosua itu taat, ya, bahkan Musa sudah sembahyang selesai, dia masih tetap berdoa di sana. Taat, ya. Musa bukan hanya motivator untuk Yosua, tetapi Musa adalah apa? Menjadi inspirator bagi Yosua. Tuhan tidak hanya menuntut kita memberitakan sesuatu, tetapi Tuhan menuntut kita hidup sebagaimana apa yang kita beritakan. Hidup saudara lebih berbicara daripada khotbah saudara. Nek iso khotbah tidak dapat melakukannya, nek basa Jawane gajah dibelangkoni, iso bocah ora iso nglakoni. Ndak ngerti kabeh iki sing keluar pulau. Jadi kita dituntut orang berkarakter emas
bukan sekedar dia menjadi sesuatu, tetapi diproses oleh Tuhan, karakternya dibentuk oleh Tuhan menjadi kehidupan yang memperkenankan hati Tuhan. Yang terakhir Paulus 1 Timotius pasal yang kedua. Terakhir ini Paulus. Ya kan sudah terakhir gitu kan. Oh iya begitu. Nah urung terakhir gitu tokan jam biro kan begitu. 1 Timotius pasal yang pertama. Bukan kedua, 1 Timotius pasal yang pertama. Ayat yang mulai ayat 12. 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12. 1, 2, 3. Aku bersyukur pada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. 14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah mengaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Apakah Paulus diproses Tuhan? Diproses. Ya. Sebelum kenal Yesus, dia sudah belajar, ya, tahu Taurat, tahu firman Allah, dia murid Gamaliel, ya, dia ahli teologi dan lain sebagainya. Tapi ilmunya itu, ya, tidak disertai dengan pengertian, dengan kasih di luar iman daripada Yesus Kristus. Sehingga waktu Tuhan menampakkan diri, dia bertobat. Ya, sebenarnya dia sudah memiliki berita itu, sudah ada. Perjanjian lama sudah ada di sini, teologi sudah ada di sini, saudara-saudara. Tapi nggak cukup, ini. Paulus perlu diproses hidupnya, diproses karakternya. Dia mengakui, dia menyadari, aku garis keras, aku ganas, aku penganiaya, itu nggak layak. Ya. Sebab itu dia berkata dengan rendah hati, patut diterima perkataan ini. Yesus menyelamatkan orang berdosa, yang paling besar dosanya apa? Dia sadari, aku paling besar dosanya, penganiaya. Waktu dia berbicara dengan orang Korintus, aku di antara rasul-rasul, aku paling hina di antara rasul. Ya, di antara rasul aku paling hina, karena aku penganiaya, dulu penganiaya. Ya. Bahkan aku seperti anak guguran, seperti anak prematur. Dia merasa sebetulnya gak layak untuk jadi rasul, prematur. Ya. Begitu dia bertobat, dia saudara-saudara terakhir, ya, dia pengakuan, aku paling hina dari antara rasul, paling hina dari antara rasul. Berbicara kepada orang Efesus, dia berkata, di antara orang suci, aku yang paling besar dosanya. Ya bagus ya, di antara rasul paling hina, di antara orang suci juga paling besar dosanya, di antara manusia juga paling besar dosanya. Diubah oleh Tuhan dari orang ganas, orang yang mempunyai sebagai kesombongan rohani, dia ikut, ya, bagian orang Farisi dan lain sebagainya. Tapi waktu ketemu Kristus, dia berkata, semua sampah, Kristuslah yang menjadi keuntunganku. Ya. Apa yang dulu aku bilang itu membanggakan, tapi karena Kristus itu semua sampah, Kristus yang menjadi keuntunganku. Dia, ya, merendahkan diri, rendah hati di hadapan Tuhan. Apakah setelah itu Paulus diproses? Diproses, saudaraku. Paulus tidak langsung ketemu Tuhan Yesus terus jadi penginjil. Dia ke tanah Arab 3 tahun, ya, menyendiri di sana, berkumpul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan.
Dan salah satu proses untuk Paulus, kehidupannya pelayanan itu proses yang luar biasa. Tidak ada rasul yang penderitaannya seperti Paulus di dalam pelayanannya. Paulus itu paling, wah, kalau saudara baca semua penderitaan, kesengsaraan, aniaya, semua dialaminya. Tapi tidak ada satupun yang dapat memisahkan dia dari kasih Kristus. Siapa yang memisahkan aku dari kasih Kristus? Aniaya, kesukaran, kelaparan, tidak ada. Paulus sudah selesai dengan dirinya. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Kita di tempat ini belajar, tidak cukup diisi kepala kita. Tapi mari kita serahkan hidup kita, diproses oleh Tuhan, agar hidup ini menjadi satu kehidupan yang memperkenankan hati Tuhan. Karakter kita diproses, sehingga karakter emas muncul dari hidup kita. Berkarakterlah karakter emas. Ya. Karakter emas, rendah hati, iman kokoh. Ya. Emas itu murni, jadi tidak ada kepalsuan, melayani Tuhan tanpa kepalsuan, tanpa manipulasi, lurus-lurus, jujur-jujur di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita lurus, jujur. Ya. Emas itu apa namanya? Nggak luntur, ya. Ya. Jadi karakter yang emas itu nggak luntur. Apapun yang kita hadapi, penderitaan apapun, nggak luntur. Tuhan itu baik. Saya bangga dengan Tuhan Yesus saya. Kalau sampai hari ini tadi disebutkan Pak Ishak naik motor, itu saya bukan bangga kepada diri saya. Aku tua, bisa naik motor hebat, bukan, saudara. Tapi aku berkata, Tuhanku hebat, bisa membuat aku seperti ini. Itu kehebatannya Tuhan. Ya. Seperti Boyolali, ya naik motor, saudara. Hari ini juga naik motor, pulang balik. Kenapa? Sudah selesai dengan diri kita. Tujuan pertama, tinggal melayani Sang Raja di atas segala raja. Apa dia mau, itulah yang kita kerjakan. Waktu sekolah di sini, moto ayat saya waktu dikasih moto Markus 16 ayat 15. Injil. Sampai hari ini selain pelayanan, kami membimbing pendeta junior, ya, kami sendiri tetap sampai hari ini nginjil. Ya. Kalau nginjil secara fisik pergi, mungkin sudah ya tidak semangat seperti dulu. Tapi masih ada alat-alat bisa untuk nginjil. Saya masih menginjil melalui TikTok, saudara-saudara. Ya, jadi kalau Anda ada main TikTok, buka 47 Saudara Maji, sudah akan dengar mocopat di sana. Tapi isinya memberitakan Yesus Tuhan. Jadi apa yang kita bisa lakukan untuk memberitakan Injil, kita lakukan. Tapi yang terpenting bukan apa yang kita lakukan, tetapi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, bukan bagaimana pekerjaanmu, tapi Tuhan berkata bagaimana jalanmu. Ya. Yang terpenting bukan pekerjaan di hadapan Tuhan, yang penting juga jalan hidup kita. Kerjaannya benar, jalan hidupnya benar, itu memperkenankan hati Tuhan. Dan saya yakin percaya kalian ada di sini bukan suatu kebetulan, tetapi Allah ingin membentuk hidup saudara menjadi berkat kayak Abraham bagi banyak orang. Tapi untuk menjadi berkat, kita dibentuk di tempat ini, diisi di sini, hatinya diproses, kita keluar siap untuk mengagungkan Raja di atas segala raja. Mau dipakai Tuhan, adik-adik? Mau dipakai Tuhan? Serahkan hidupmu diproses oleh Tuhan. Yuk kita berdiri, kita berdoa.